Elsa masih aja berusaha menyembunyikan kalau sebenarnya dia khawatir sama Devan. Aku yakin jauh di dalam lubuk hatinya Elsa masih mencintai aku. Tapi dia tidak mau menunjukkan perasaannya di hadapan aku. Barang-barang yang berharga. Dari situ kita bakal banyak duit. Bisa dibagi nggak bang? Gua kasih goceng lo. Jam yang semalam mana ya? Oh iya, ketinggalan di sana. Nanti aja ambilnya deh. Lu, hampir kena muka gue lo. Saatnya kita beraksi. Mana acanya bang? Beraksi apanya sih? Sabar, bentar lagi juga nongol tuh anak. Udah sabaran banget. Ini anaknya. Wah nggak kecium baunya. Lu pikir dia apa? Ya. Gimana kondisi Kak Ariel? Kak Ariel sakitnya makin parah. Dia sekarang badannya tambah kurus. Kagak nafsu makan. Diare. Ya gitu, lemah, letih, lesu, mual. Jangan-jangan dia kena diabetes. Bang, perasaan Ariel dari dulu udah kurus. Kan memang dia kurus dari dulu. Cumannya kan sekarang jadi makin kurus. Iya. Karena itu penyakitnya. Jam tangan ini ayah jual aja buat berobat Kak Ariel. Acah, jam dari mana? Nggak usah nanya. Yang penting uangnya buat berobat Kak Ariel. Nanya sih lo. Ini jam tangan mahal ini. Nah kalau kita nabung bertiga aja, setahun belum tentu kebeli. Ini benar-benar. Cukup semuanya. Ada lagi nggak? Ayah jangan ngandelin Aca terus. Bener Cah. Aca nggak selamanya tinggal di Pondok Pelita. Loh, nggak gitu dong. Aca harus tinggal selamanya di Pondok Pelita. Nggak perlu pulang ke rumah ayah. Kagak enak, di sono kan segala ada. Ayah nggak tahu. Makin lama gue tinggal di Pondok Pelita, gue makin ngerasa bersalah sama Rena. Nggak usah sedih. Udah, tinggal di sono lebih enak. Tinggal sama orang kaya. Daripada balik ke rumah ayah. Jadi pengamen, panas. Ya kan? Kita lihat aja nanti. Gak tahu berapa lama lagi Aca tinggal di Pondok Pelita. Kalau Aca nggak betah lagi, Aca kabur. Tapi ayah jangan halangin Aca. Iya Cah, pulang aja. Lagian ayah juga nggak ngapa-ngapa. Enggak, bukan. Aca jangan salah tangkap. Ya, si. Masuk Bang Juki. Betah-betahin. Di rumah orang kaya. Gitu, ya. Jadi biar betah di sono. Makin lama makin betah. Begitu. Dah, sekarang. Aca, balik sono. Ya. Iya ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kalau begitu saya permisi dulu ya Bu ya. Aku ngelakuin semua ini untuk mancing Mbak Rosa biar dia datang jenguk aku. Tapi mana sih? Kok belum datang juga? Sia-sia aja, udah sakit. Malah ngedirep gubris.
Bagus. Ternyata Mbak Rosa datang juga. Hei Rum, kamu kenapa nekat kayak gini sih? Mbak, tolong maafin aku, Mbak. Aku emang salah. Tolong maafin aku, Mbak. Aku janji kalau aku nggak akan berbuat jahat lagi sama Mbak. Aku mohon. Arumi, kamu gak usah kayak gini, gak usah terlalu berlebihan. Udah. Enggak, Mbak. Aku akan tetap sampai kayak gini. Aku akan tetap kayak gini sampai Mbak maafin aku, Mbak. Aku mendingan mati daripada aku harus membusuk di tahanan, Mbak. Aku mohon, Mbak. Aku udah tobat. Aku minta maaf, Mbak. Udah, Arumi, listen to me. Mbak, aku nggak tahan, Mbak. Aku nggak tahan. Semua di sel, napi-napi yang lain itu pada mukulin aku. Kadang aku malah nggak dapet jatah makanan kalau diambil sama mereka. Aku mohon, Mbak. Aku mohon tolong keluarin aku dari sini daripada aku harus membusuk. Ntar aku mati di penjara. Aku nggak mau. Tolong, Mbak. Kenapa Arumi sampai seperti ini? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Gimana pun juga Arumi ini adik suamiku. Iya, Arumi, listen. Dengar saya. Saya harap kamu benar-benar tobat. Saya harap kamu benar-benar menyadari perbuatan kamu. Saya akan pikirkan. Dan ya, tapi saya nggak janji apa-apa. Saya akan pikirkan permintaan kamu untuk membebaskan kamu dari penjara. Tapi again, saya nggak janji apa-apa, oke? Dan saya minta pesan sama kamu, tolong jangan sakitin diri kamu lagi, oke? Tolong, Mbak, keluarin aku dari sini. Oke, tapi saya juga minta tolong kamu jangan sakitin diri kamu lagi kayak gini, oke? Saya akan pikirkan. Udah, kamu istirahat. Pokoknya kamu gak usah khawatir. Kamu sembuh aja dulu, oke? Saya pergi dulu. Aku yakin siasatku kali ini pasti akan berhasil. Elsa mana, Pak? Saya yakin Elsa nggak akan kunjungi kepada Evan di penjara ini, Pak. Padahal dulu itu Pak Evan selalu saja membela Bu Elsa. Dari saya dan Bu Arumi. Bahkan sampai mencoba berkorban nyawa. Tapi mana Elsa, Pak? Nggak ada kan? Saat Pak Evan di penjara. Kalau saya jadi Pak Devan, pasti saya sudah marah, Pak. Itu kan kamu, bukan saya. Kamu gak akan pernah mengerti artinya ketulusan hati. Apalagi memiliki. Omongan Pak Devan terlalu naif, Pak. Dulu saya orang seperti itu, tulus. Tapi dimanfaatkan orang, Pak. Pak Devan tahu kan, orang jahat itu lahir dari orang baik yang dikecewakan, Pak. Dalih itu tidak berlaku buat saya. Pak Devan, ada keluarga yang menjenguk. Itu pasti Bu Elsa. Bu Elsa pasti datang untuk meminta cerai kepada Pak Devan. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Masih, Pak. Iya. Aku gak percaya Elsa masih mau menjenguk aku. Alhamdulillah. Engkau menggerakkan hati Elsa, ya Allah. Hingga rindu aku untuk menatapnya kesampaian.
Meski aku tidak tahu apakah Elsa melakukannya karena cinta atau karena iba. Kenapa kamu melakukan ini? Untuk menebus kesalahan aku. Dan ajuan perceraian kamu akan cepat dikabulkan oleh pengadilan agama kalau aku masuk penjara. Sa, kalau kamu udah bukan jadi istriku, apa kamu masih bersedia untuk sesekali menjenguk aku? Elsa pasti akan sering datang ke sini mengunjungi kamu, Evan. Malah tadi, begitu dengar kabar kamu dari Bu Rosa, Elsa langsung ke sini. Tapi polisi tidak mengizinkan Elsa untuk masuk. Untuk ketemu kamu. Karena sudah lewat jam besuk. Elsa menunggu berjam-jam di luar. Dari tengah malam tadi. Sebelum subuh, Elsa udah di sini. Menunggu waktu untuk bisa ketemu sama kamu. Jadi kamu dari semalam Saya dapat kabar dari Tante Rosa. Makanya saya langsung datang ke sini. Tapi ternyata jam besoknya sudah habis. Ya saya nggak mau bolak-balik aja. Makanya saya nungguin kamu di sini. Elsa masih aja berusaha menyembunyikan. Kalau sebenarnya dia khawatir sama Devan. aku yakin jauh di dalam lubuk hatinya Elsa masih mencintai aku. Tapi dia tidak mau menunjukkan perasaannya di hadapan aku.